Tiba-tiba saya tuh nggak sengaja nonton ya video Pak Jokowi zaman dulu ketika baru menjabat menjadi seorang presiden, di mana dia ada ngobrol sama seseorang dan lebih banyak bertanya daripada memberitahukan informasi. Nah, gara-gara hal tersebut, jadi keinget dong dari ilmu yang saya pelajari, yang mana saya akan membaca buku 48 Rules of Power ya. Di situ diajarin never outshine the master. Artinya kamu jangan pernah lebih bersinar dari seseorang, tapi tentunya kita melakukan ini dengan tujuan supaya kita bisa mengambil hatinya si target, bisa bekerja sama, bisa membina hubungan, dan pada akhirnya kita bisa ada kolaborasi sesuatu lah gitu ya, yang mana dia menguntungkan dia juga, menguntungkan kita juga. Oke, so di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu teknik manipulasi yang mana akan sangat bagus kalau kita bisa menjadi terlihat bodoh ya. Jadi bodoh di sini not IQ kamu low, tapi kamu terlihat bodoh, berpura-pura bodoh sehingga orang akan lebih suka sama kamu karena ini ternyata sesuai dengan prinsip never outshine the master. Hey guys, so welcome to Mentor Public Speaking. Salam kenal, gue dengan Samuel Moses, dan kalau lu suka dengan ilmu seputar public speaking, komunikasi, selling skill, pertemanan, relationship, networking, dan cara presentasi di depan umum, langsung aja subscribe channel gue, oke? Lu tahu nggak sih rahasia suksesnya podcast Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, atau mungkin lu sebut aja deh nama-nama podcast terkenal ya di dunia ya, baik di Indonesia ataupun di dunia. Lu perhatiin gaya mereka ngobrol, biasanya lebih banyak bertanya dan lebih banyak berkomentar. Kalaupun mereka berkomentar, mereka akan lebih cenderung menambahkan bobot dari sebuah topik pembicaraan. Ya, coba lu perhatiin nih. Oke? Jadi mereka akan lebih banyak bertanya, dan ketika mereka bertanya, lawan bicaranya itu akan lebih banyak memberikan informasi, lebih banyak bercerita, dan di situ orang akan makin suka. Ada yang namanya, gue lupa ya efek apa ya. Jadi gini, kalau orang semakin banyak bercerita sama kita, maka orang itu akan makin suka sama kita. That's why kalau ya profesi like a business coach, psikolog ya, psikolog, atau mungkin life coach ya, pokoknya berbau coaching yang lebih banyak nanya, orang yang banyak cerita sama dia, biasanya target akan makin suka sih gitu. Gua akan mulai dengan bab 1, di mana video ini akan membahas 7 bab. Dan bab 1, gue akan mulai dengan kenapa orang pintar justru terlihat bodoh. Nah, gini teman-teman, lu sering lihat nggak sih kalau orang bodoh justru terlihat kepengen pintar. Kita ngasih tahu sesuatu sama dia seringkali gue udah tahu, gue tahu gitu doang, kan gini ya. Jadi itulah ternyata orang bodoh. Ya, karena orang bodoh seringkali merasa tahu segalanya, he or she knows everything, yang mana ternyata ya mungkin tahu beneran sih, cuma nggak sampai detail gitu. Tapi kalau orang pintar, coba perhatiin ya, entah orang sukses, orang besar, gue kan ikutan komunitas bisnis ya, oke? Dan orang-orang di sini eksklusif karena masuk komunitas bisnis ini ya, of course berbayar ya. Jadi memang bener sih ya, sesuatu yang berbayar itu orang-orangnya lebih terfilter, orang-orangnya lebih beda aja gitu kelasnya gitu. Nah, gue yang tentunya sudah ngerti ilmu ini lah ya, ternyata di mirroring sama mereka juga. Oh, kok mereka juga terlihat bodoh, pengen tahu, penasaran, which ya duit mereka lebih banyak dari gue nih, gitu. Dan oh ternyata sifatnya memang begini ya. Nah, nggak semua, tapi kebanyakan dari yang gue temuin itu, orang sukses itu justru lebih humble, lebih oke, lebih welcome, lebih terlihat bodoh, lebih banyak nanya, lebih pengen belajar, ketimbang mereka yang banyak cerita gitu ya. Itu kesimpulannya. So, akan sangat baik kalau misalnya merekanya begitu, guanya juga begitu, dan akhirnya kita ngobrol jadi lebih panjang ya, sama-sama saling mengenal. Disitulah hubungan terjalin lebih oke, dan relasi terbangun lebih oke juga. Sekarang kita masuk ke bab yang nomor 2 ya. Kenapa terlihat bodoh itu menjadi sebuah keuntungan? Ya, terlihat bodoh jangan idiot juga sih ya, maksudnya terlihat bodoh ya lu penasaran, pengen belajar gitu ya definisinya ya. Itu terlihat bodoh kesana jadi jadi kesana ini ya, terlihat bodoh beneran ya, muka lu didesain kayak orang idiot. bukan jadi yang namanya terlihat bodoh, kenapa orang suka? Basically begini teman-teman, dari yang gue pelajari, jarang orang mau bercerita lebih banyak dengan orang di atasnya dia gitu ya. Ya mungkin ada faktor ego gitu, mungkin ada faktor kompetisi gitu ya, yang mana kalau
ini ngomong, terus sama-sama saling adu prestasi atau mungkin adu nasib ya. Iya, yang terjadi bukannya saling mendengarkan, saling belajar, tapi yang ada malah saling saut-sautan ya, karena kalau namanya komunikasi ada yang ngomong, ada yang dengerin kan begitu ya. Nah, salah satu keuntungan ketika kita terlihat bodoh adalah orang jadi lebih senang sama kita, mau cerita sama kita karena kita tuh mau belajar dan lebih penasaran gitu kan. Kemudian yang berikutnya, target lebih nggak curiga ya, karena bisa jadi ya si target akan merasa kita tuh adalah orang yang lebih lama dari dia, maka ya nggak takut lah disaingin gitu ya. Terus kitanya juga lebih bisa dapetin lebih banyak informasi, lebih banyak pembelajaran, lebih banyak pengalaman dari target lawan kita. Nah, seperti tadi gue bilang ya, gimana caranya terlihat bodoh tapi bukan berarti lu kelihatannya dungu apa idiot gitu ya. Kalau gitu ya, bingung ya, dungu apa idiot. Jadi di bab 3 gue akan membahas teknik supaya terlihat bodoh dalam negosiasi. Pertama, lu bisa mulai dengan merendah. Gimana caranya biar kelihatan merendah? Ya, bilang aja lu baru amatir, lu baru belajar, gue baru tahu, gue baru mencoba-coba, dan ternyata ya lumayan lah ada peruntungannya di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah, wah emang gue bakat nih, wah ini nggak ada apa-apanya sih. Belagu itu, jangan ya, jangan. Oke, biarkan yang namanya belagu atau kesombongan itu diberikan sama orang lain ya, itu namanya respect ya. Jadi, wih, dia mah hebat, dia mah jago ya, jangan lu yang ngomong, gue hebat, gue jago, sombong namanya. Ya, jadi biarkan kesombongan itu diberikan oleh orang lain, itu namanya respect. Tapi kalau lo mau sombong, ya saran gue, lakukan itu ke dalam permainan atau dalam sebuah games. Ya, monggo, silakan. So far gue mencoba sombong dalam games, itu it's okay. Hubungan kita tetap baik-baik saja. Dan gue lakukan juga sama sahabat terdekat ya, sama sahabat dekat, sama temen juga baru nyambung juga is okay sih ya. Misalnya gue main Tekken, ya kan gue suka main Tekken nih. Gue main Tekken, kemudian dia kalah, wah cupu lu, ya it's okay lah, that's a game sih. Tapi kalau misalnya di luar itu, lu mau memamerkan sebuah kesombongan, harta, biasanya kurang oke hasilnya ya. Jadi mulai dengan merendah. Tips yang kedua adalah banyak bertanya. Jadi sebelum lo mengeluarkan opini sendiri, banyaklah bertanya ya, tanya pendapatnya si lawan bicara. Pak, Bu, menurut Bapak properti ini oke nggak? Menurut Ibu properti ini oke nggak? Menurut Bapak properti ini bagusnya diapain, Pak? Iya, Pak. Jadi so far proyek kita sudah melakukan renovasi seperti ABC. Nah, menurut Bapak gimana, Pak? Is that okay? Atau ada yang perlu ditambahin, Pak? Ada yang perlu direvisi nggak ya? Ya, inputan Bapak tuh berguna banget sih buat kita sih, supaya kita lebih improve lagi gitu. Ya, jadi dengan orang ditanya pendapatnya, that's really happy buat mereka, dan pada akhirnya mereka jadi senang ngobrol sama kita ya. Nah, sekarang di tips nomor 3, teman-teman harus melakukan diam dan dengerin ya, berikan action yang seperti bener pak. Ini sekarang memang kita kurang oke sih gitu ya. Jadi biarkan mereka bercerita dengan serunya, dengan asiknya, dan lu diam plus dengerin. Tips nomor 4, boleh kita memberikan ini ya, jawaban ya, tapi sebisa mungkin jawabannya masih nyambung sama cerita yang sedang dia ceritakan. Oke? Nah, jadi lo bisa nambahin bobot gitu ya. Pak, menurut Bapak proyek ini oke nggak, Pak? Oh, oke banget. Iya. Cuma menurut saya ini ada yang kurang ya. Oh, apa tuh Pak yang kurang, Pak? Iya, menurut saya jalannya kurang oke, Pak. Soalnya jalannya ini rusak-rusak, banyak bolong. Ini gimana nih nanti kalau ada mobil lewat, ini ada lewat, waduh kan bisa kecelakaan. Ih, bener banget, Pak. Iya, saya nggak kepikir ya bisa gitu ya, Pak ya. Jadi bagusnya mah ditambal kali ya, Pak ya. Atau Bapak punya ide lain nggak? Iya, benar. Thank you banget, Pak, buat masukannya, Pak ya. Nah, nanti saya laporin deh. Bapak ini keren banget. Bapak ada pengalaman, Pak, di bidang properti sebelumnya. Nah, gitu. Jadi lu nambahin bobotnya gitu. Jadi nyambung. Dan ketika lu gali lebih banyak, ya dia makin senang cerita. Agak ke manipulasi. Namanya juga teknik manipulatif ya. Oke? Nah, nextnya gue akan bahas di bab 4, sampling sih, lebih ke sampling. Gimana caranya terlihat bodoh di dunia kerja atau kuliah. Nah, ngomongin terlihat bodoh di tempat kuliah ya. Misalnya lu adalah seorang
mahasiswa atau mahasiswi, dan nggak tahu kenapa sih biasanya mahasiswa lebih disenengin. Nggak valid ya guys ya. Ini pengalaman gue pribadi loh. Jadi mahasiswi kenapa lebih disenengin? Bukan karena dosennya cowok juga sih ya, tapi karena perilaku mahasiswi. Gue merasa ya, mahasiswi itu lebih banyak bertanya daripada mahasiswa yang lebih cuek, lebih acu tak acu gitu kan. Jadi kalau mahasiswi datang ke dosen, dia banyak nanya, Pak, tugas ini udah benar belum? Ini oke nggak Pak? Bapak ada mau nambahin apa nggak Pak? Nanti aku revisi Pak. Makasih Bapak, thank you, yang kasih apresiasi gitu. Cowok biasanya jarang gitu. So dengan lu bertanya sama si dosen akan senang, merasa dihargai, merasa kepintaran itu di-appreciate, dan bisa lu dapat nilai lebih, dan lu akan mendapatkan atensi ya sama dia ya. Jadi ada apa-apa lu akan lebih diprioritaskan, lebih diutamakan. Di situ lu akan bisa dapat exposure. Ini berguna banget buat lu punya nilai dan karir di bidang perkuliahan. Gimana cara nanya di tempat kerja? Ya, di tempat kerja agak beda ya. Kenapa? Karena di tempat kerja itu si pimpinan kita atau mungkin rekan kerja kita akan lebih sibuk karena mereka sudah punya job desk-nya masing-masing. Jadi yang kita lakukan, cara bertanyanya ya supaya tetap terlihat bodoh adalah meminta persetujuan ya. Jadi bukannya lu nanya masih open question gitu ya, bro ini gimana caranya ya, itu gimana caranya ya, kalau ditanya begitu biasanya mereka akan baper dan lu kerja sendiri lah, gue lagi sibuk begitu. Oke. Tapi lu bisa bertanya, bro, gue udah gini-gini nih, lu kan udah pengalaman. Nah, menurut lu ini bener apa salah? Nah, gitu. Nanya ke pimpinan juga sama. Pak, permisi Pak. Pak, aku udah ngelakuin A, B, C, D, F, G. Ya, dan aku ragu-ragu nih Pak. Ya, jadi aku butuh support Bapak. Ya, untuk mastiin kalau ini sudah oke nih Pak. Kan biar Bapak enak, aku juga enak nih Pak. Bapak tuh pintar soalnya Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, lakuin hal seperti itu dan ya, lu lihat aja hasilnya seperti apa. Nextnya adalah gimana cara menerapkan teknik ini untuk meningkatkan hubungan. Meningkatkan hubungan ya. Hubungan di sini nggak harus sama pasangan aja ya. Jadi kita bisa berteman sama orang lain, kita bisa berteman dengan pembisnis baru misalnya, atau mungkin lu punya relasi di apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, basically tekniknya sama aja. Lu pura-pura terlihat bodoh, tapi situasinya agak beda nih. Dimana kalau di hubungan ya, itu kan lebih random tuh ya. Kalau di kerja tentunya ngomongin kerja. Terus kalau di tempat kuliah ya ngomongnya perkuliahan ya. Terus kalau di event atau komunitas bisnis ya lu mungkin ngomonginnya ya udah bisnis aja. Tapi kalau sifatnya lebih random ya, lu bisa bertanya hal-hal yang lebih receh. Oke, ya di sini mungkin kita perlu melakukan namanya observe dulu. Ini orang pakai parfumnya ini, bajunya ini, terus sepintas kayaknya kebiasaannya suka makannya sendoknya tangan kiri misalnya. Segala tangan kanan gitu, kebalik ya, orang kidal kayak gitu. Oke, nah lu observe dulu dan ya udah tanya aja hal-hal receh yang kenapa sih lu seneng baju kuning? Kenapa sih lu senengnya pakai parfum wangi? Itu nggak tahu gue wangi apa sih, itu wanginya seger banget deh. Nah gitu ya. Jangan lupa di setiap pertanyaan yang lu tanyain, lu berikan alasan kenapa lu pengen tahu hal tersebut, dan biasanya harus bersifat pujian ya. Lu merasa mendapatkan apa nih dengan pertanyaan barusan? Baju cerah. Kenapa sih lu seneng pakai baju cerah? Gue sih seneng sih lihat cewek pakai baju cerah ya. Dan kebetulan gue lihat lu, makanya gue pengen pakai baju cerah. Begitu, lu kasih apresiasi. Kalau nggak aneh banget sih. Kenapa sih lu pakai baju cerah? Kenapa? Nggak suka lu sama gue. Ya. Kenapa sih lu pakai sendoknya tangan kanan tangan kiri gitu ya? Jangan nanya gitu doang, tambahin. Gue biasa kan lihat orang pakai sendok tangan kanan ya, gue aja pakai tangan kanan nih, kagok banget ya. Nah sekarang harus pindah ke tangan kiri, yang mana lebih susah dong. That's really good, really amazing sih gue melihat hal tersebut. Lu kenapa sih? Kok bisa sih lu pakai tangan kiri? Ya, jadi lu kasih apresiasi, kasih pujian, dan di situ orang lebih open, lebih mau jawab kenapa dia harus menjawab pertanyaan lu ya, karena lu penasaran. So guys, di bab yang ke-6, gue akan membahas tentang resiko kalau teknik ini salah digunakan ya. Jadi salah di sini means adalah salah orang, salah nanya, atau mungkin terlalu overuse ya, terlalu sering digunakan gitu ya. Terlalu sering digunakan bukannya beda-beda orang ya, bukan ya. Jadi atau mungkin sehari lu ngomong sama 5 orang, terus lu gunain teknik ini semua ke lima orang ini, bukan begitu, bukan. Tapi ke satu orang ya, overuse, lu terlalu sering nanya dan lu salah nanya, which is ya pertanyaannya terlalu terbuka. Seperti tadi gue bilang di awal, kalau lu nanyanya benar-benar kayak orang awam, ya bisa orang malas jawab ya, gitu. Gimana sih cara sukses? Men, itu jawabnya terlalu panjang. Jadi susah banget. Lu harus lebih spesifik ya. Misalnya,
Om, kok Om bisa sukses sih dari titik dulu kan nggak punya apa-apa, sekarang kok bisa punya ini, punya ono. Rahasianya apa sih Om? Apakah dekat sama Tuhan? Atau apakah Om punya amunisi lain nih ya untuk bisa sukses? Nah itu more spesifik, jadi orang bisa lebih jawabnya lebih ada niat ya, gitu ya. Om kenapa sih bisa sukses? Kenapa? Lu mau mata-matain gue? ya gitu ya sih ya. Terus ngobrol di tempat kerja. Siang Pak, ya Pak, aku nggak tahu caranya nyalain komputer. Ya, ini pertanyaan terlalu receh sih. Nah ini juga nggak boleh nih. Pak, aku bingung cara nyalain komputer. Gimana caranya ya? Hah? Lu bingung cara nyalain komputer? Serius lu nanya begini sama gue? Nah, jadi orang malah marah ya. Itu disebut dengan salah nanya ya. Jadi lu nanya terlalu receh gitu. Jadi nanya bener lah. Even dia bisa lu nggak ngerti lah nyalain komputer gimana. Siang Pak, saya kan anak baru di sini Pak. Ya. Jadi sebelumnya mohon izin ya Pak ya, sudah ganggu waktunya sebentar. Pak, aku udah nyalain komputer. Tadi aku udah pencet ini, pencet ono, dan aku udah nanya ke siapa, dan bingung nih Pak, masih nggak berhasil juga. Cuma kan takut komputernya rusak. Kan repot ya Pak ya, mahal dong perbaikan komputer kalau rusak. Jadi boleh nggak Pak minta waktunya sebentar? Nanti aku kasih hadiah Pak kalau Bapak bantuin aku. Maybe that's called appreciate sih ya. That's really good ya untuk komunikasi. Nah, taruhan deh, lu ngomong kayak begitu sama si pimpinan lu ya harusnya sih dia oke ya, ya udah kalau nggak oke lu kabarin gue deh. Komen aja, nanti gue kasih gift ya. Giftnya bebas ya, suka-suka gue ya, pokoknya gue kasih gift deh. Terus yang berikutnya kita masuk ke bab terakhir, di mana kita masuk ke dalam kesimpulan dan closing. So guys, dari pembahasan kita sebelumnya gue punya 3 kesimpulan. Yang pertama, terlihat bodoh tuh that's really good ya, karena membantu kita untuk bikin orang nggak curiga dan kita lebih banyak dapat informasi. Kemudian teknik ini juga bisa bikin kamu belajar lebih banyak dari target ya, itu poinnya. Lalu lu harus pakai situasi yang tepat, jangan sampai terlalu situasi tepat di sini artinya jangan overuse, jangan sampai nanyain juga salah ya. Kemudian lihat juga nih lawan bicaranya sibuk apa enggak, dia punya waktu enggak nih untuk ngejelasin sesuatu persoalan dari yang lu mau tanyain, karena momen itu juga penting ya untuk kita bisa lihat ya. Terus pada akhirnya selamat berpraktek, karena kita kalau mau jago di parts ini ya pada akhirnya memang perlu praktek ya. Kalau nggak praktek ya sulit sih untuk jadi jago. Oke, semoga membantu. Dan seperti biasa, kalau lo suka dengan topik-topik seputar komunikasi yang seperti gue bilang di awal, langsung aja subscribe channel Mentor Public Speaking. I will see you in the next video. Bye-bye.